Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Oh, Ibu dosen pengampu dan juga teman-teman semua. Malam hari ini saya Ade Herlina dari kelompok 1 akan membuka presentasi analisa tata kelola TI pada RSUD XXXX menggunakan COVID-5. Evaluasi kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada domain APO01, BAI06, DSS01, dan MEA01 sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis. Tugas ini kami susun oleh kelompok 1 yaitu Karahmat Pranoto, Kariki Febrianto, Kasiti Nur Aini, saya sendiri Ade Herlina, dan juga Kak Dwi Anissa. Malam hari ini alur pembahasan presentasi kami yaitu pendahuluan, struktur organisasi, metodologi penelitian, perhitungan framework COVID-5, perhitungan kuesioner, analisis tata kelola TI, analisis gap, dan maturity level, rekomendasi, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Baiklah, malam hari ini saya akan membacakan pendahuluan. Latar belakang penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit atau disingkat SIMRS dan infrastruktur TI di RSUD XXXX menjadi instrumen krusial dalam menunjang pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, rekam medis elektronik, hingga manajemen logistik dan keuangan. Namun, kompleksitas implementasi TI menimbulkan tantangan ketidakselarasan kebijakan TI dengan strategi rumah sakit, risiko gangguan teknis, minimnya prosedur manajemen perubahan, serta pengawasan kinerja TI yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka kerja COVID-5 untuk mengevaluasi 4 domain krusial, yaitu APO01, BAI06, DSSS01, dan MEA01, guna mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI saat ini dan merumuskan langkah-langkah perbaikan. Untuk profil singkat RSUD XXX, yaitu kelas rumah sakit RSUD kelas D, berdiri sejak 4 Juni 2016, pemilik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktur Dr. ABC, status akreditasi paripurna, kapasitas tempat tidur 50, yaitu ICU, NICU, HCU, isolasi, KRIS, dan lain-lain. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI RSUD XXXX mengacu pada kerangka kerja COVID-5. Secara khusus, tujuan penelitian meliputi APO01, yaitu menganalisis penerapan kerangka kerja manajemen TI, memastikan kejelasan struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan TI. BAI06 mengevaluasi proses pengelolaan perubahan sistem agar setiap pembaruan dilakukan secara terkontrol dan minim resiko operasional. DSS01 menilai efektivitas operasional layanan TI dalam mendukung keberlanjutan dan ketersediaan sistem bagi seluruh unit kerja. MEA01 mengkaji proses pemantauan dan evaluasi kinerja serta kesesuaian TI terhadap standar dan regulasi yang berlaku. GAP mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi tata kelola TI saat ini dengan kapabilitas yang diharapkan manajemen. Untuk rekomendasi, menyusun rekomendasi perbaikan yang strategis dan aplikatif untuk meningkatkan efisiensi tata kelola TI ke depan. Ruang lingkup penelitian. Agar penelitian berjalan terarah, fokus, dan mendalam, ruang lingkup dibatasi pada
Yang pertama, fokus analisis berfokus pada aspek tata kelola, governance, dan manajemen TI, tidak tidak mencakup teknis pemrograman perangkat lunak maupun audit keamanan cyber secara mendalam. Yang kedua, kerangka kerja menggunakan COVID-5 dengan fokus analisis dibatasi pada 4 domain spesifik, yaitu APO 01, BAI 06, DSS 01, dan MEA 01. Yang ketiga, objek penelitian dibatasi pada lingkungan internal RSUD XXXX dengan subjek utama, sistem informasi dan infrastruktur TI yang berdampak langsung pada operasional pelayanan. Yang keempat, sumber data bersumber dari hasil kuesioner, observasi lapangan, wawancara bersama penanggung jawab TI atau SIMRS, serta dokumen kebijakan tata kelola internal. Struktur organisasi dan fungsinya. Struktur organisasi RSUD XXXX mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja RSUD kelas D, yaitu direktur, kemudian kepala subbagian tata usaha, kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan, kepala seksi pelayanan penunjang, SPI, dan komite-komite fungsional. Direktur memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan operasional dan tata kelola rumah sakit termasuk pengelolaan TI. Kasubag Tata Usaha mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga yang menopang kelancaran operasional TI. Kasianmed dan keperawatan mengkoordinasi pelayanan medis dan keperawatan yang bergantung pada sistem informasi SIMRS, rekam medis elektronik. Kasih Pelayanan Penunjang mengelola pelayanan penunjang medis dan non-medis, termasuk dukungan infrastruktur dan layanan TI. SPI dan komite melakukan pengawasan internal serta memberikan pertimbangan teknis termasuk kepatuhan tata kelola TI. Struktur organisasi unit ITRSUD XXXX, Kepala Satuan Pelayanan Umum dan Kepegawaian, PJ Unit IT, Staf IT. Staf IT terdiri dari 3. Kemudian untuk jabarannya Kepala Satuan Umum dan Kepegawaian, memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kebijakan operasional dan tata kelola IT di RSUD XXXX. Untuk PJ Unit IT mengelola operasional dan data kelola IT di RSUD XXX. Staf IT sendiri yaitu pelaksanaan operasional TI di RSUD XXX. Oke, untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Dwi Anissa. Kami persilakan. Terima kasih Kak Ade. Selamat malam semuanya. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi tata kelola TI di RSUD XXX berdasarkan kerangka kerja COVID-5. Yang pertama, yaitu identifikasi masalah dan studi literatur, membangun dasar teori dan memahami indikator penilaian pada COVID-5. Yang kedua, menentukan domain COVID-5, yaitu dengan membatasi ruang lingkup analisis pada 4 domain, APO 01, BAI 06, DSS 01, dan MEA 01. Yang ketiga, pengumpulan data, yaitu dengan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen dan staf IT. Yang keempat, analisis data, yaitu dengan menghitung ASIS capability level dan melakukan gap analysis terhadap target to be. Yang kelima, penyusunan rekomendasi dengan merumuskan rekomendasi perbaikan strategis berdasarkan gap yang ditentukan. Kita juga menggunakan 3 cara dengan cara wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Next, Kak.
teknik pengumpulan data dan responden. Data dikumpulkan dari 5 responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan TI di RSUD XXX, mencakup unsur manajemen dan staf teknis IT. Dengan nama dan jabatannya Bapak Andi sebagai Kepala Satuan Pelayanan Umum dan Kepegawaian, lalu responden yang kedua Bapak Riki, penanggung jawab unit IT, responden yang ketiga Bapak Rehan dari staf IT, ya responden yang keempat Bapak Aziz, juga staf IT, dan responden yang terakhir Bapak Kakak dari staf IT juga. Dari kelima total responden ini mewakili unsur manajemen dan staf IT. Skala penilaian Likert-nya, angka 1 berarti sangat tidak setuju, angka 2 menunjukkan tidak setuju, angka 3 menunjukkan kurang setuju, angka 4 menunjukkan setuju, dan angka 5 menunjukkan sangat setuju. Next, Kak. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rahmat Pranoto. Silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak Dwi Anissa atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, terkait dengan halaman ini, saya akan izinkan saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan framework COVID-5 yang kita sudah lakukan pada sebuah rumah sakit XXX, di mana kita menggunakan panduan proses assessment model atau PAM COVID-5 untuk menentukan tingkat kapabilitas level pada sebuah rumah sakit. Di mana levelnya itu dari 0 sampai dengan level 5. Nah, skor jawaban responden setiap pernyataan kuesioner dinilai 5. Responden dengan skala Likert 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju. Kemudian indeks per subkontrol yaitu total skor pernyataan pada subkontrol dibagi jumlah responden menghasilkan nilai maturity index setiap subkontrol, misalkan AP APO 01 01 sama dengan 1,43 dari nilai. Kemudian maturity level domain adalah rata-rata seluruh maturity index subkontrol di jumlah lalu dibagi sejumlah subkontrol pada domain tersebut. YAP analisis adalah target level yang 4 sama dengan dikurangi matur level hasil perhitungan ASIS-nya. Contoh perhitungannya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Perhitungan kuesioner per domain pada domain APO 01 yang sudah kita lakukan pada rumah sakit SXX, di mana domain APO 01 ini kita membagi menjadi 8, yaitu ada define the organization struktur organisasinya, stabilitas dan responnya, respon kadernya, maintain the number of the management system, kemudian communicate management objective dan direction. Masing-masing APO 01 ini itu menjadi 3 pernyataan, kemudian stabilitas role dan responsibilities juga 3 pernyataan, di mana jumlahnya respondennya 5. Dari hasil dari ini adalah 3 pernyataan ini ada 2 responden yang setuju, kemudian sangat setujunya 13. Totalnya adalah 15 hasil dari pernyataan. Karena dari masing-masing APO 01 ini, itu ada 3 pernyataan. Dan satu pernyataan itu diisi oleh 5 responden. Sehingga total dari jumlah respondennya itu jumlah 15. Di mana terdiri dari 2 responden yang setuju, kemudian ada 13 total responden yang dihasilkan dari 5 responden itu memilih untuk setuju. Sangat setuju. Kemudian stability roles and responsibilities-nya ada 3 pernyataan juga, di mana masing-masing pernyataan itu diisi oleh 5 responden. Total yang sudah kita rekap adalah yang setuju itu totalnya 6, kemudian yang sangat setuju totalnya 9. Ada lagi APO 0103 maintain the enablers of the management system, itu dari 3 pernyataan, sedangkan jumlah respondennya 5, sehingga ada 15 total. Hasil surveinya adalah 2 yang kurang setuju, kemudian 4-nya setuju, kemudian totalnya 9 sangat setuju. Kemudian APO 0104 Communicate Management Objective dan Direction, arahan dan komunikasi manajemennya, total responnya 5, pernyataannya 3, berarti ada total 15 yang dihasilkan, itu 5 surveinya setuju, kemudian 10-nya sangat setuju. Kemudian optimis the placement of the IT function-nya itu 3 pernyataan juga, jumlah respondennya 5, ada 6 pernyataan yang setuju, 9-nya sangat setuju. Kemudian defend information data and system ownership-nya 3 pernyataan, 5 jumlah respondennya, ada 2 yang setuju dan totalnya 13 yang sangat setuju.
Terus kemudian APO 0107 manage continual improvement of the process-nya ada 3 pernyataan juga, jumlah respondennya 5 sehingga ada total 15 hasil surveinya, 9 menyatakan setuju dan 6 menyatakan sangat setuju. Kemudian APO 0108-nya maintenance complaints with policy and procedure-nya ada 5 respondennya, 3 yang pernyataannya sehingga menghasilkan 10 yang setuju, kemudian jumlah total yang sangat setujunya 5. Itu dari domain APO 01. Kemudian dari domain BAI 06 kita hanya 4 saja, evaluate request, auto research, dan channel request itu hanya 3 pernyataan, jumlah respondennya juga 5 sehingga ada 15 hasil surveinya, 2 setuju, 13 sangat setuju. Kemudian manage emergency change-nya dari 3 pernyataan ada jumlah responden 5, 10 setuju dan 5 sangat setuju. Kemudian BAI 0603-nya track and report change statusnya 3 pernyataan, jumlah respondennya 5, kemudian 5 pernyataan yang setuju dan 10 total pernyataan yang sangat setuju. Close dan recommended change-nya juga ada 3 pernyataan, jumlah respondennya 5, 8 yang setuju, kemudian 7 yang sangat setuju. Kemudian perhitungan kuesioner per domain dari DSS 01 terkait dengan operation manage-nya, yaitu DSS 0101, perform operational procedure-nya, ada 5 pernyataan, jumlah respondennya 5, berarti total surveinya 25, masing-masing adalah 4, total yang kurang setuju, ada 5 yang setuju, kemudian yang sangat setujunya ada 16. Kemudian manage outsource IT service-nya ada 4 pernyataan, jumlah respondennya 5, di mana menghasilkan 10 yang setuju dan 10 yang sangat setuju. Terus kemudian monitor IT infrastruktur ada 6 pernyataan, jumlah responden 5, sehingga menghasilkan total 30 pernyataan, 30 surveinya, totalnya 8 yang setuju, kemudian 22 yang sangat setuju. Manage the environment-nya ada 5 pernyataan, respondennya 5, berarti ada total 25, dan 25-nya ini menghasilkan sangat setuju. Kemudian monitor IT infrastrukturnya ada 3 pernyataan, jumlah respondennya 5, yang setujunya ada 4, kemudian yang sangat setujunya itu 15. Kemudian dari MEA 01-nya, monitor evaluate and assessment performance-nya, kita bisa melihat perform operational procedure-nya, menghasilkan 4 pernyataan, jumlah respondennya 5, ada 14 yang setuju, kemudian 6 totalnya sangat setuju. Kemudian set performance dan confirmation target-nya 3 pernyataan, jumlah respondennya 5, ada 13 yang setuju, kemudian 2 sangat setuju. Terus collect and process performance and conformance datanya ada 3 pernyataan, 5 respondennya, total 15, 13 setuju, kemudian 2 setuju, sangat setuju. Terus MMA 0104 analysis and report performance-nya ada 4 pernyataan, jumlah respondennya 5, berarti 16 setuju, 4-nya sangat setuju. Terus MMA 01 ensure the implementation of corrective action ada 4 pernyataan, jumlah respondennya 5. Di sini sangat tidak setujunya ada 5, kemudian kurang setujunya 3, dan setujunya ada 12. Rekapitulasi dari hasil yang kita hasilkan masing-masing dari keempat domain itu COVID-5 berdasarkan jawaban 5 responden sudah kita rekap, di mana AP01 itu menghasilkan jumlah pernyataannya 24, jumlah respondennya 5, indeks kuesionernya 23, kemudian menghasilkan maturity indexnya 1,35. PAI 06 manage change, jumlah pernyataan 12, jumlah respondennya 5, indeks kuesioner 22,92, menghasilkan maturity index 1,26. DSS 01 manage operation, jumlah pernyataan 23, jumlah responden 5, indeks kuesioner 22,61, menghasilkan maturity indexnya 2,26. MEA 01, jumlah pernyataannya 18, jumlah responden 5, indeks kuesionernya 18,05, maturity indexnya 1,83. Ini adalah hasil dari perhitungan kuesioner per domain. Selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Riki. Silakan Kak Riki. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis domain APO 01. Ya, di APO 01 yang seperti kita ketahui sebelumnya maturity levelnya berada di 1,35 dari target level maksimalnya yaitu 4, jadi sehingga ada gap sekitar 2,65. Nah, dari hasil penilaian domain
APO 01 menunjukkan maturity level saat ini sebesar 1,5. Angka ini mengindikasikan bahwa kerangka kerja manajemen TI di RSUD XXX masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Subkontrol dengan nilai terendah adalah maintain compliance with policies and procedures dengan skor 1,27 yang menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur tata kelola TI belum terstandarisasi dan belum diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja. Next. Untuk analisis domain BAI 06, yaitu dengan maturity level 1,26 dan target levelnya adalah maksimal 4, sehingga ada gap sekitar 2,74. Di sini merupakan selisih terbesar di antara keempat domain yang dievaluasi. Subkontrol terendahnya adalah Manage Emergency Change dengan skor 1,19. Proses manajemen perubahan sistem di RSUD XXX masih sangat lemah, tidak konsisten, dan belum terdokumentasi dengan baik. Perubahan darurat dilakukan tanpa prosedur formal yang jelas. Next. Untuk analisis domain DSS 01 dengan maturity level 2,26, dari nilai maksimal target levelnya 4, sehingga gapnya adalah 1,74. Nah, ini merupakan nilai tertinggi di antara keempat domain yang menunjukkan operasional TI sudah mulai terdefinisi meski belum optimal. Subkontrol terbaik adalah monitor IT infrastruktur dan manage facilities, masing-masing 2,37. Diperlukan SOP operasional yang lebih terstandarisasi dan tim support teknis yang responsif untuk mencapai target level 4. Next. Untuk analisis domain MEA 01 dengan maturity level 1,83 dari maksimal target levelnya 4, sehingga gapnya adalah 2,17. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemantauan dan evaluasi kinerja TI masih bersifat ad hoc dan belum terstandarisasi. Subkontrol terendah meliputi set performance targets, collects and process data, serta ensure implementation of corrective actions. Masing-masing 1,57, diperlukan penetapan KPI yang jelas serta uptime sistem, jumlah akses, dan waktu respon layanan. Next. Nah, di sini bisa kita lihat analisis gap dengan maturity levelnya. Untuk APO01 Manage the IT Management Framework dengan target levelnya 4, maturity levelnya 1,35, gapnya adalah sekitar 2,65. Yaitu didapat dari 4 dikurangin dari 1,3 target level dikurang maturity level. Untuk BAI 06 Manage Change, target level 4, maturity level 1,26 dengan gapnya 2,74. Dan untuk DSS 01 atau Manage Operation, target levelnya 4 dengan maturity level 2,26 sehingga gapnya 1,74. MEA 01 Monitor Evaluate and Access Performance itu dengan target level yang 4, maturity level 1,83 dan gap 2,17. Domain BAI 06 mencatat gap terbesar 2,74, menandakan kelemahan paling kritis pada proses manajemen perubahan sistem. Domain DSS 01 atau Manage Operation mencatat gap terkecil 1,74 sekaligus maturity level tertinggi yaitu 2,26. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Siti Nuraini. Silakan, Kak. Terima kasih untuk waktunya, Kak Riki. Rekomendasi APO 01 terdiri dari 1. Bentuk kebijakan formal, bentuk dan tetapkan kebijakan tata kelola TI yang mencakup visi, misi, peran, dan tanggung jawab, serta struktur organisasi TI secara terdokumentasi. Yang kedua, sosialisasi kerangka kerja. Sosialisasikan kerangka kerja tata kelola TI ke seluruh pemangku kepentingan agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Yang ketiga, integrasi perencanaan. Integrasikan perencanaan TI ke dalam rencana strategis institusi agar selaras dengan tujuan pelayanan kesehatan. Next, Kak. Rekomendasi BAI 06. Yang pertama adalah susun prosedur perubahan, susun prosedur change management lengkap dengan formulir, alur persetujuan, dan dokumentasi hasil perubahan. Yang kedua, bentuk tim pengelola, bangun tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perubahan sistem TI secara terkoordinasi.
Yang ketiga, terapkan pilot testing. Terapkan mekanisme uji coba atau pilot sebelum perubahan diterapkan ke sistem utama, termasuk penanganan perubahan darurat. Rekomendasi DSS 01. Yang pertama, buat SOP operasional, buat dan terapkan standar operating procedure atau SOP untuk seluruh aktivitas operasional sistem TI di rumah sakit. Yang kedua, bentuk tim support teknis. Bentuk tim support teknis yang siap menangani masalah operasional secara responsif dan terlatih. Yang ketiga, pemantauan aktif. Lakukan pemantauan aktif terhadap ketersediaan sistem dan respon terhadap insiden secara berkelanjutan. Rekomendasi MEA 01. Yang pertama, tentukan KPI, tentukan Key Performance Indicator atau KPI untuk sistem TI seperti uptime, jumlah akses, dan waktu respon. Yang kedua, evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan kebijakan TI dan pencapaian target performa. Yang ketiga, dasar perbaikan. Gunakan hasil monitoring sebagai dasar perbaikan dan perencanaan jangka panjang tata kelola TI. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan kerangka kerja COVID-5 terhadap 4 domain utama, tata kelola TI di RSUD XXX masih berada di bawah level kapabilitas yang diharapkan atau level 4. Maturity level pada semua domain masih rendah dengan nilai GAP sebagai berikut. APO 01 1,35, BAI 06 1,25, DSS 01 2,25, MEA 01 1,85. Nilai maturity level ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola TI masih bersifat tidak konsisten, minim dokumentasi, dan belum mengikuti standar praktik terbaik. Beberapa proses belum terdefinisi dengan baik, sementara sebagian lainnya sudah berjalan namun belum optimal dan tidak terukur. Saran agar tata kelola TI di RSUD XXX dapat ditingkatkan dan mendekati target kapabilitas level 4, dalam kurung managed dan measurable, berikut saran yang dapat diberikan. Yang pertama, kebijakan dan kerangka kerja TI. Bentuk struktur tata kelola TI yang formal dan terdokumentasi, buat kebijakan dan prosedur yang mendukung pengelolaan TI secara strategis dan terintegrasi. Yang kedua, manajemen perubahan. Terapkan mekanisme change management yang mencakup persetujuan, uji coba, dan dokumentasi. Pastikan setiap perubahan dilakukan secara terkontrol dan minim resiko. Yang ketiga, operasi sistem TI. Tetapkan SOP operasional serta siapkan tim teknis yang responsif. Pastikan layanan berjalan stabil dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Rancangan indikator performa dan sistem pelaporan rutin. Gunakan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan dan penyesuaian kebijakan. Yang kelima, kompetensi dan kesadaran sumber daya manusia. Lakukan pelatihan rutin terkait tata kelola TI dan bangun budaya kerja berbasis pengendalian dan dokumentasi yang baik. Next, Kak. Terima kasih untuk teman-teman semua. Demikian presentasi dari kami, kelompok 1 untuk malam hari ini, analisa tata kelola TI pada RSUD XXXX menggunakan COVID-5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.